Halo adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online, tentunya di Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu, tentunya kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa, kita berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bisa mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak yang mengajar, biarlah mereka bisa memberikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang di rumah juga Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa sehat, bisa bersuka cita, bisa mengerjakan tugas sekolah mereka. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Lindungi kami, beri kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Cynthia sudah berdoa. Yuk, sekarang kita memuji nama Tuhan, dipimpin oleh kembali lagi bersama Kak Novi dan Kak Dewi dan Kak Yesua. Gimana kabar semuanya? Nah, jadi kita hari ini mau memuji Tuhan lagi. Semangat! Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, tadi kita sudah berdoa kan sama Kak Cynthia. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian lagi ya. Oke, sikap doanya kita menyembah Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita bawa pujian kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapakku datang pada naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Sehat kan? Semuanya sehat ya? Semuanya dalam lindungan Allah, semuanya tetap sukacita, amin. Baik, sebelum kita memulai kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa dulu ya. Sudah semuanya siap berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang waktu yang sudah kami lewati. Saat ini kami dapat bersama-sama belajar firman-Mu kembali. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Terima kasih, berkati kami supaya bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan kami mengerti serta melakukan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Masih sukacita? Amin. Ya, adik-adik sudah siap semua belum Alkitabnya? Yang sudah bisa baca, siapkan Alkitabnya semuanya ya, sudah disiapkan Alkitabnya. Jadi kita mau hari ini Tante mau mengajak kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Siapa yang udah tahu tentang apa? Ya, kalau sudah tahu bagus, puji Tuhan. Nah, tapi buat yang belum tahu, nanti mari kita buka sama-sama Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, adik-adik, ada yang pernah tahu domba nggak? Pernah lihat domba nggak? Domba atau kambing gitu? Ya pasti pernah ya. Kalau dombanya banyak, terus ada nggak yang jagain dombanya atau kambingnya? Ada nggak? Tahu nggak siapa yang jaga, nama orang yang menjaga kambing atau domba itu? Bagus, ada yang tahu. Namanya gembala. Siapa yang mau jadi gembala di sini? Ya, ya semuanya. Adik-adik, Tante berharap bahwa kalian pasti pernah lihat domba. Kalau belum pernah lihat, nanti kalau sudah boleh keluar-keluar, boleh lihat, kita cari domba di mana gitu. Minta orang tuanya aja, Mama mau lihat domba dong, di mana, kambing di mana gitu. Nah, atau buka di YouTube, banyak itu, banyak domba-domba. Nah, kalau ada domba biasanya pasti ada gembalanya juga. Nah, hari ini Tante mau mengajak kita belajar bersama-sama tentang gembala yang baik. Gembala yang baik. Ada yang tahu ceritanya tentang apa? Iya, benar. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Amin. Nah, dari kitab Mazmur pasal 23 ini, Raja Daud waktu sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Dia waktu masih muda, dia ada seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba orang tuanya. Nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah, beberapa ekor gitu di padang, di apa ya, pokoknya yang padang rumput lah, yang banyak yang ada rumput-rumputnya supaya dombanya bisa makan gitu kan. Nah hari ini kita mau belajar tentang siapa gembala yang baik kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik kita, amin. Kita akan mengajak kita belajar Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Nah, seorang gembala itu dia setiap hari dia menjaga domba-dombanya, dia memelihara. Jadi kalau pagi dombanya dikeluarin dari kandangnya, terus kalau malam, sore mereka pulang habis makan gitu, mereka pulang ke kandangnya lagi. Nah, itu semua yang mengurus adalah gembalanya. Nah, jadi hari ini coba adik-adik pikirkan dulu, renungkan dulu. Ingat, dombanya banyak nggak ya gitu. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Jadi adik-adik, karena Daud adalah seorang gembala, dia mengistilahkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya dia. Tuhan adalah gembalanya. Jadi dia pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Daud ketika dia menjadi gembala. Makanya dia menulis buku di kitab Mazmur itu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan adalah gembalanya. Nah,
Jadi tuh seorang gembala itu ngapain aja sih? Nah, yang pertama selalu memelihara dombanya. Jadi dombanya itu tidak akan pernah kekurangan. Siapa yang pernah kekurangan di sini? Kekurangan misalnya apa ya? Kekurangan makan pernah nggak? Nah, adik-adik, tante percaya bahwa kalian tidak akan kekurangan makan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memelihara kita semuanya. Dia mencukupkan segala keperluan kita, kebutuhan kita. Nah, Tuhan yang memelihara kita, Dia menjaga, mencukupkan semuanya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, makan, minum, uang sekolah, kesehatan, semuanya Tuhan yang pelihara kita. Nah, selanjutnya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi, seorang gembala itu dia membawa domba-dombanya ke padang rumput. Jadi, tadi tante sempat katakan bahwa kalau pagi-pagi dombanya dikeluarin terus pergi ke padang rumput. Ngapain di padang rumput? Foto-foto kah? Ayo foto-foto gitu. Oh enggak. Kalau domba ke padang rumput dia pasti mau ngapain? Makan. Mereka mau makan. Nah, jadi gembalanya itu yang bawa. Jadi mereka mau cari makan kemana, itu gembalanya yang bawa. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia selalu membawa kita ke tempat yang baik, tempat yang enak. Itu Tuhan yang selalu membawa kita ke padang yang berumput hijau. Pokoknya indah, tempat yang indah, enak, semuanya tercukupi ya. Nah, selanjutnya Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Tuhan adalah gembala kita, selalu membawa kita di air yang tenang. Jadi Dia tidak membawa kita ke dalam kesulitan, tapi bahkan ketika kita dalam kesulitan, kalau kita dalam mengalami masalah, Tuhan yang tolong kita. Amin. Nah, Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kita, bahkan di masa sulit Tuhan selalu menolong kita. Jadi Tuhan tuh tidak mau. Nah, kalau domba itu kan pas dia butuh minum, dia nggak bisa ambil minum di air terjun. Tahu air terjun? Kalau air terjun itu kan airnya deras ya, nggak bisa. Tapi dia harus di tempat air. Dia bisanya minum di air yang tenang. Jadi dia bisanya cuma di air yang tenang, nggak bisa di air. Nah, gembalanya itu membawa ke air yang tenang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan membawa kita ke tempat yang tenang, yang luar biasa, yang pokoknya Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang berbahaya. Kalau domba minum di air terjun, coba bayangin, bisa terjun kan? Kasian dong, nanti nggak bisa minum, dia malah tenggelam gitu kan. Nah, tapi kalau tempatnya yang dingin, yang airnya tenang, mereka bisa minum dengan tenang. Begitu juga dengan adik-adik, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, memelihara kita. Selanjutnya, menyegarkan jiwa kita. Tadi minum. Selanjutnya lagi, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi Tuhan itu selalu membawa adik-adik, menuntun adik-adik. Tuhan sudah menyediakan sudah mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk adik-adik semuanya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir tentang apapun juga. Ingat bahwa semuanya Tuhan yang menjaga kita, semuanya Tuhan yang memelihara kita. Amin. Ada yang masih khawatir di sini? Tidak ya, sudah tidak lagi ya. Kalau adik-adik masih takut, masih khawatir, ayo cepat-cepat berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, kuatkan saya. Jadi apapun persoalan, pergumulan adik-adik, kesulitan adik-adik, misalnya sedang mengisi ujian, sudah belajar, terus mau ujian, tiba-tiba lupa. Nah, berdoa, Tuhan Yesus tolong ingatkan saya tadi soal-soal yang saya, pelajaran yang saya sudah pelajari tadi. Nah, supaya Tuhan ingatkan kita, itu kesulitan, apalagi ya, misalnya banyak hal. Tuhan selalu menjaga, menolong adik-adik semuanya. Percaya, amin? Semuanya, tidak ada yang tidak ditolong Tuhan. Semuanya pasti mengalami pertolongan Tuhan. Adik-adik, Tante hanya berharap bahwa kita semua mari terus ingat bahwa Tuhan ada gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kita ke air yang tenang. Dia membawa kita di padang yang berumput hijau. Bahkan gada dan tongkatnya itu selalu menghibur dia. Jadi adik-adik, Tante rindu
adik-adik semuanya diberkati Tuhan. Walaupun untuk sementara ini harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar-keluar dulu. Tante berharap bahwa adik-adik tetap sukacita, tetap dengar-dengaran ya sama orang tuanya ya. Tetap terlebih banyak berdoa, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin ini saja yang Tante sampaikan, bahwa adik-adik harus tetap semangat. Walaupun belajar online tetap semangat ya. Walaupun memang sekarang sedang kangen sama teman-temannya, tapi Tante berharap masih tetap bisa berkomunikasi lewat media sosial atau telepon gitu kan, masih bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita berdoa supaya kita bisa kembali keluar bersama-sama, bisa sekolah kembali di sekolah, bahkan bisa beribadah di gereja, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Mungkin ini saja adik-adik, pesan Tante, tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini boleh menguatkan adik-adik semuanya. Mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, dan mereka menyadari bahwa Engkau sungguh mengasihi mereka, Engkau selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Dah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Gimana? Udah dengerin firman Tuhan kan? Udah memuji nama Tuhan kan? Oke, sekarang Kak Cynthia punya pertanyaan. Seperti biasa, ditulis di kolom komentar. Oke, yang pertama, soal yang pertama, apa tema hari ini? Oke, yang pertama, Kak Cynthia ulangin. Apa tema sekolah minggu hari ini? Wah, di kitab manakah firman Tuhan diambil? Oke, di kitab manakah firman Tuhan diambil? Disertai ayatnya ya, jangan lupa. Dan yang ketiga, siapakah kakak sekolah minggu yang mengajar hari ini? Ayo, ada berapa ya tadi ya yang mengajar? Oke, kakak kasih clue ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kakak sekolah minggu yang mengajar. Siapa aja ya? Tadi ada loh namanya. Oke, sekian dari Kak Cynthia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.